Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami, Gereja GBI Gilgal Manado. Selamat tahun baru dan tahun ini akan terus menjadi tahun terobosan untuk kita semua. Hari ini saya akan menginformasikan pengumuman untuk minggu yang berjalan. Yang pertama, ibadah hari Minggu tetap berjalan seperti biasa, yaitu jam 8 pagi dan bisa disaksikan di YouTube GBI Gilgal Manado. Kemudian ibadah sekolah minggu juga bisa disaksikan jam 9 pagi di YouTube GBI Gilgal Manado. Kemudian Komsel JNJ, yaitu kuliah dan profesi, masih diadakan virtual, yaitu jam 7 malam di YouTube channel kita, yaitu GBI Gilgal Manado. Ibadah Youth setiap Sabtu jam 5 sore diadakan virtual melalui Zoom. Kemudian kelas Grow jam 7 malam, yaitu melalui Zoom juga. Untuk kelas bimbingan pranikah masih terus dibuka, dan bagi saudara-saudari yang ingin melangsungkan pernikahan bisa menghubungi nomor tertera di bawah ini. Doa Jumat yaitu pada jam 7 malam dapat diikuti melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa mengirim melalui rekening di bawah ini. Demikian pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah? Bolehkah kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat? Dan mari kita siapkan hati kita. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Hey! Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Hey! Sekali lagi kita katakan sama-sama. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Hey! Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan.
Sorak-sorai buat Tuhan. Biar hati kami terus terangkat menyembah Engkau Tuhan. Jiwa kami memasyurkan nama Engkau. Sama-sama nyanyikan pujian. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Katakan ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan
Bapak Ibu Saudara sekalian, lihat kesempatan yang ada, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa, yaitu berdoa buat bangsa kita Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah diberikan buat kami semua, yang kami boleh merasakan pada hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh Tuhan, kami boleh memuliakan, memuji Engkau. Di kesempatan yang ada Tuhan, kami ingin berdoa buat bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan turun Tuhan buat kepala negara kami, yaitu presiden, wakil, serta jajaran yang ada, serta kepala-kepala daerah yang ada Tuhan. Kau berikan hikmat buat mereka, supaya Tuhan apa yang selama ini Tuhan bangsa Indonesia alami, yaitu untuk sama-sama memerangi COVID-19, itu semua Tuhan boleh Engkau berikan buat mereka, yaitu jalan keluar Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau sudah sediakan buat ini Tuhan, yaitu vaksin yang ada juga Engkau Tuhan, Engkau juga sterilkan semua, Engkau biar semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan buat bangsa kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, setiap rencana-rencana kepala negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang sudah mengalami Tuhan, yaitu dampak dari COVID yang ada Tuhan, yang kehilangan pekerjaan, begitu juga usaha yang gagal Tuhan, yang masalah keuangan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan buka jalan, Engkau akan buka pintu-pintu yang tertutup Tuhan, supaya semuanya Tuhan boleh melakukan pekerjaan dan pekerjaan-pekerjaan yang baru dibukakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang letih lesu juga Tuhan buat jemaat Tuhan yang ada, Kau juga berikan kekuatan yang baru, yang mengalami sakit penyakit, kami percaya Tuhan, lewat bilur-bilur-Mu Tuhan, semuanya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berdoa. Kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami belum sempurna, biar Engkau Allah yang baik menyempurnakannya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Senang bertemu lagi meskipun masih lewat YouTube online. Dan kita sudah berada di minggu kedua di tahun 2021. Sampai hari ini juga kita semua masih berjuang, bahkan seluruh dunia, seluruh bangsa yang ada berjuang untuk keluar dari pandemi COVID-19. Tapi puji Tuhan, kita harus bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita mesti sadar kalau sampai hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada di tengah-tengah proses pergumulan yang ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita tahu sendiri di luar sana ada begitu banyak mungkin atau ada saudara atau ada kerabat, orang-orang yang dekat dengan kita yang harus mengalami COVID-19. Kita juga harus banyak berdoa buat tenaga medis yang ada karena begitu banyak mereka yang menangani pasien-pasien COVID-19 dan akhirnya mereka sendiri harus terpapar oleh virus COVID-19. Bahkan cukup banyak di antara mereka yang harus meninggal karena COVID-19. Jadi apapun keadaan kita sampai hari ini, kita harus bersyukur karena kita masih bisa hidup. Atau mungkin masih ada Bapak Ibu Saudara yang lagi sedang mengalami sakit penyakit, terpapar oleh COVID-19. Percayalah, Tuhan pasti akan melakukan yang terbaik dan Tuhan mampu menyembuhkan kita semua. Kita bersyukur kita pagi hari ini atau siang hari ini atau malam hari ini kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa bersama-sama dengan keluarga kita. Kita masih bisa melakukan banyak hal. Tuhan masih beri kesempatan buat kita semua. Dan kita perlu sadari Bapak Ibu Saudara, keadaan dunia sekarang kita mesti sadar bahwa waktu Tuhan sudah dekat. Kita sudah berada di penghujung zaman. Oleh sebab itu kita jangan main-main lagi dengan kekristenan kita. Sebelum kita lebih dalam masuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa. Yang kami butuhkan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Berikan kami hati, pikiran yang fokus hanya kepada Engkau. Berikan kami pengertian untuk mendengarkan isi hati-Mu. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar bisa menguatkan, mengingatkan, menegur, bahkan memberikan jalan keluar bagi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Setiap intervensi, intimidasi dalam bentuk apapun yang coba mengganggu ibadah kami hari ini, kami mau tolak di dalam nama Yesus.
Roh Kudus ambil alih penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap pergumulan, setiap masalah yang sedang kita hadapi, semuanya akan berlalu. Begitu juga saya percaya COVID-19 pasti akan berlalu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita juga mesti tahu bahwa firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 8 sampai 11, Bapak Ibu Saudara bisa buka di rumah. Sudah tertulis bahwa dunia tidak akan menjadi lebih baik. Tidak akan menjadi lebih baik. Dikatakan bahwa akan terjadi yang namanya peperangan, pemberontakan, gempa bumi, penyakit sampar. Dan dikatakan ada hal-hal yang mengejutkan yang akan kita hadapi, yang akan terjadi. Hal-hal yang mengejutkan artinya hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, sama dengan pandemi COVID-19. Bukankah kita tidak pernah terpikir akan terjadi hal-hal seperti itu yang kita alami, yang dampaknya begitu luar biasa. Mungkin nanti akan ada COVID-19 yang 2020, COVID-19 2025. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Yang pasti firman Tuhan jelas mengatakan dunia tidak akan menjadi lebih baik. Dan bukan cuma itu, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 berkata demikian. Bahwa kita akan mengalami yang namanya kesukaran-kesukaran. Sukar karena apa? Sukar karena akan ada orang-orang di sekitar kita yang hanya mencintai diri sendiri. Mereka egois, mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi hamba uang, dan itu tidak mudah untuk kita hadapi. Suka membual, sombong, sok tahu, pemfitnah. Dan ini semuanya firman Tuhan yang mengatakan Bapak Ibu Saudara, bukan saya yang mengatakan. Tidak peduli dengan agama, suka melawan orang tua, tidak tahu berterima kasih, suka mengkhianat. Nanti saudara bisa baca, semuanya sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Dan itu yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu saya mengatakan dari awal, jangan lagi kita main-main dengan kekristenan kita. Tapi apapun yang akan datang, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, yakin bahwa rencana Tuhan tetap akan tergenapi dalam kehidupan kita. Dunia boleh semakin jahat, tapi selama kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, saya percaya akan ada sukacita dan damai sejahtera yang akan selalu memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati segala sesuatunya. Karena rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah damai sejahtera dan sukacita. Yeremia 29 ayat 11 berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah selalu ada harapan bagi orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang percaya jangan khawatir, selalu ada harapan. Bilang di sebelah Bapak Ibu Saudara, mungkin ada istri, ada anak-anak, ada orang tua, atau Bapak Ibu Saudara mungkin ada anak-anak muda hanya sendiri. Katakan masih ada harapan dan selalu ada harapan. Iya. Pertanyaannya, mengapa seringkali kita sebagai orang percaya begitu sulit, bahkan tidak dapat mengalami sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah masalah dan pergumulan hidup? Itu karena masih banyak orang percaya Bapak Ibu Saudara yang salah menaruh pengharapan mereka. Salah menaruh pengharapan mereka. Firman Tuhan jelas-jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan kita hari depan. Tuhanlah yang memberikan pengharapan itu. Bukan pasangan kita, bukan bos kita, bukan pemimpin kita, bahkan bukan pendeta Bapak Ibu Saudara, bukan gembala yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Anak-anak muda, bukan pacarmu yang gombal yang memberikan pengharapanmu di masa depan, tapi Tuhan Yesus yang memberikan kita pengharapan, sukacita dan damai sejahtera. Nah, ini yang membuat orang-orang percaya sulit mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Salah menaruh pengharapan. Ada begitu banyak di luar sana Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa dengan memiliki uang yang banyak di bank, punya pekerjaan, jabatan, gaji yang tinggi cukup untuk memberikan jaminan bisa mengalami damai sejahtera. Punya banyak usaha, perusahaan yang sukses, punya tubuh yang sehat,
punya pasangan yang cantik dan ganteng, menjadi pintar, berpikir masa depan saya sudah terjamin. Bapak Ibu Saudara, itu namanya kita salah menaruh pengharapan. Banyak orang berpikir sudah cukup untuk bisa menikmati damai sejahtera, sehingga rela lebih memprioritaskan hal-hal duniawi. Akhirnya mereka lebih suka ke mall daripada ke ibadah. Lebih suka nongkrong di rumah makan, di kafe sambil ngopi, daripada ikut komsel. Lebih suka main sepeda daripada baca atau merenungkan firman Tuhan. Pagi-pagi bangun yang diambil apa? Apakah firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, atau ambil sepeda? Ya, atau mengambil alat-alat gym. Mana lebih dulu yang dilakukan? Lebih suka untuk kerja lembur, buka toko, udah hari libur, tanggal 25 mungkin. Hari harusnya kita beribadah hari Minggu, tapi mendingan buka toko, jaga toko. Kenapa? Supaya mendapatkan keuntungan yang lebih. Berpikir dengan keuntungan yang lebih, saya bisa menikmati sukacita dan damai sejahtera. Bukankah itu adalah salah menempatkan pengharapan dalam kehidupan kita? Bukan tidak boleh. Boleh Bapak Ibu Saudara, boleh sekali, dan bahkan kita butuh untuk melakukan itu. Agar kehidupan kita bisa memenuhi banyak hal. Tapi jangan jadikan hal-hal yang duniawi itu sebagai sebuah pengharapan yang utama Bapak Ibu Saudara. Bukan tidak boleh. Semuanya penting. Tapi jangan lupa kalau semuanya penting berarti tidak ada yang penting. Kita harus memiliki skala prioritas. Tuhan harus menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Harus menjadi yang utama lebih dahulu. Kita lakukan yang namanya utama berarti yang paling penting. Ada skala prioritas yang selalu diajarkan di gereja. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua keluarga, ketiga pekerjaan, keempat pelayanan, dan yang kelima hobi. Kita tidak boleh salah menaruh prioritas dalam kehidupan kita. Tuhan harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yohanes 14 ayat 27 berkata demikian. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Saya ulangi, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebuah kesalahan Bapak Ibu Saudara, di saat ada orang yang berpikir damai yang dunia berikan sama dengan damai yang Tuhan berikan. Firman Tuhan jelas mengatakan tidak sama. Tidak sama Bapak Ibu Saudara. Orang yang hanya ingin mendapatkan damai yang ditawarkan dunia, hidupnya akan selalu gelisah. Hidupnya akan selalu penuh dengan kekhawatiran. Kenapa? Karena semuanya itu tidak kekal Bapak Ibu Saudara. Damai yang diberikan atau ditawarkan dunia itu tidak kekal. Semuanya hanya sementara. Damai yang sesungguhnya yang kekal hanya berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu setiap kita harus menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saat kita salah meletakkan pengharapan kita Bapak Ibu Saudara, ada saatnya kita akan kehilangan damai sejahtera yang sesungguhnya. Pandemi COVID-19 seharusnya membuat saya dan saudara kita semua sadar segala sesuatu yang kita miliki itu hanya sementara. Hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Semua yang kita usahakan, semua yang kita rencanakan, semua yang kita bangun dengan susah payah itu bisa hilang dalam sekejap. Hilang dalam sekejap. Kita harus belajar dengan situasi keadaan yang terjadi. Kita harus belajar, kita harus merenungkan banyak hal. Oleh sebab ini saat-saatnya kita dekat dengan Tuhan. Kita bisa melihat lewat pergumulan, masalah yang sedang kita hadapi. Kita tanya Tuhan, apa yang sebenarnya harus saya pelajari dengan keadaan ini? Apa maksud Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga Tuhan izinkan harus kami alami hal-hal seperti ini? Semakin dekat dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mazmur 33 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jangan berharap kepada kuda Bapak Ibu Saudara. Kuda itu bisa sakit, bisa keseleo, bisa stroke terus mati. Kuda ini bicara apapun yang sedang kita miliki di dunia ini. Bisa usaha pekerjaan kita,
Bahkan bisa tentang keluarga kita, orang di samping kita bisa. Kita nggak bisa mengandalkan itu semua Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu punya keterbatasan, semuanya ada batas Bapak Ibu Saudara. Dan saat kita hanya mengandalkan mereka, ada saatnya kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Kita akan sakit hati, bahkan kita bisa menjadi orang yang sulit mengampuni loh Bapak Ibu Saudara. Kehilangan semangat hidup, mempersalahkan orang lain, atau mungkin mulai mempersalahkan dan meragukan kuasa Tuhan. Kenapa? Karena salah menaruh pengharapan. Salah menaruh pengharapan. Saya ada sedikit kesaksian Bapak Ibu Saudara. Kesaksian ini adalah hal yang Tuhan izinkan saya terjadi hingga saya terdorong untuk menyampaikan firman Tuhan ini tentang menaruh pengharapan. Orang selalu ada pengharapan bagi orang percaya. Beberapa waktu lalu saya diizinkan Tuhan, saya harus kehilangan apa yang menjadi hak saya. Apa yang menjadi hak keluarga kami Bapak Ibu Saudara. Saya dapat kabar bahwa apa yang menjadi hak kami itu sudah dijual oleh orang lain. Sudah dijual oleh orang lain. Dan waktu saya mendengar itu saya emosi. Saya marah, saya sempat berpikir, oh tunggu ya, saya akan datang dan saya akan marah-marah sama dia. Saya akan minta pertanggungjawabannya, dan kalau misalnya dia tidak mau bertanggung jawab, saya sempat berpikir ya sudahlah, anggaplah kita tidak pernah kenal. Saya tidak mau berhubungan lagi dengan orang tersebut. Dalam perjalanan waktu saya coba menenangkan diri, Roh Kudus menegur saya. Tuhan ngomong gini ke hati saya, kenapa saya sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan memiliki respon seperti itu? Apakah hidup saya sudah menaruh pengharapan yang benar atau tidak? Waktu saya ditegur Tuhan untuk hal seperti itu, saya berpikir, kenapa saya mesti marah? Berarti selama ini saya menaruh pengharapan hidup saya hanya kepada apa yang menjadi hak saya di dunia ini. Dan di saat hak itu diambil, saya jadi emosi, saya menjadi marah. Saya sempat berpikir hal-hal yang negatif. Saya bilang, Tuhan ampun. Tuhan ampun, ternyata saya tanpa disadari masih menaruh pengharapan yang salah. Bapak Ibu Saudara, di saat saya bertobat, saya sempat sharing dengan pemimpin rohani, dengan Bunda. Bunda mengatakan, kalau kamu punya pikiran seperti itu berarti kamu masih menginginkan hal-hal duniawi. Kamu harus bertobat. Di situ saya sadar, saya minta ampun sama Tuhan, dan akhirnya saya mengerti. Saya pergi ketemu dengan orang tersebut, tapi sudah tidak dengan keadaan emosi. Saya menyampaikan karena saya harus sampaikan karena saya hamba Tuhan, dan kalau saya tidak sampaikan apa yang menjadi kesalahannya, saya tidak mau dosanya ditanggungkan kepada saya, Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan dan saya bilang bagaimana mencari solusinya. Dan sampai hari ini belum selesai. Tapi saya sadar saya tidak mengandalkan apa yang menjadi hak saya. Tapi saya mengandalkan Tuhan. Membuat saya mudah untuk mengampuni. Membuat saya mudah untuk menerima bahwa ini sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pada saya. Toh sampai hari ini saya bisa hidup, saya bisa mengalami begitu banyak berkat, bukan karena hak saya, tapi karena penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini yang membuat Bapak Ibu Saudara kecewa. Mungkin karena kehilangan pekerjaan, mungkin karena kehilangan usaha, omset tidak bisa memenuhi kebutuhan lagi, atau Bapak Ibu Saudara merasa kurang nyaman karena tidak bisa beribadah di gereja lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki pengharapan yang benar, kita hanya mengandalkan Tuhan, menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan, saya percaya kita tidak akan menjadi orang-orang yang merespon dengan salah. Kenapa? Karena kita tahu kita memiliki Tuhan yang memberikan pengharapan, yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Mungkin kita tidak bisa mengalami banyak hal hari-hari ini karena pandemi COVID-19. Mungkin begitu banyak keterbatasan yang harus kita lakukan. Tapi kalau pengharapan kita hanya kepada Tuhan, saya percaya kita tetap bisa bersyukur, kita bisa tetap mengatakan Tuhan Yesus baik, kita tetap selalu bisa merespon dengan benar di saat berada dalam situasi dan kondisi yang tidak seperti kita harapkan. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berkata demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bapak Ibu Saudara, saya ulangi. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.
Jadi Bapak Ibu Saudara, semakin kita mengasihi dunia, semakin kita akan kehilangan kasih Bapa. Tidak heran hidupnya tidak sulit untuk mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kenapa? Karena kasih Bapa sudah tidak ada lagi dalam kehidupan orang tersebut. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita untuk selalu menaruh pengharapan kita hanya kepada Kristus. Bukan kepada dunia yang semuanya hanya bersifat sementara, bisa hilang kapan saja. Tapi kita benar-benar hanya menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Lalu apa sih yang terjadi saat kita memiliki pengharapan dalam Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah kita tidak akan menjadi orang Kristen yang mudah menyerah. Wah iya Bapak Ibu Saudara, kalau pengharapan kita hanya kepada Tuhan, tidak hanya kepada bukannya ke dunia tapi hanya kepada Tuhan, kita akan menjadi orang Kristen yang tidak mudah menyerah. Kita bisa gagal, bisa. Kita bisa jatuh, kita rasanya ingin berhenti, ingin stop, rasanya ingin menyerah. Tapi kita pasti akan mampu untuk bangkit lagi. Atau mungkin karena pandemi COVID-19 banyak hal yang membuat rasanya kita ingin berhenti untuk melakukan apapun juga. Tapi saya percaya kita tidak akan jatuh lebih dalam atau kita akan tergeletak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya kita tetap bisa bangkit. Katakan bisa bangkit. Karena kita hanya menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan Yesus ada pengharapan dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Dia sanggup dan selalu menepati janji yang diberikannya kepada kita. Inilah pengharapan yang membuat kita tetap bisa bangkit di tengah-tengah masalah pergumulan, di tengah-tengah kondisi yang membuat rasanya kita ingin berhenti, ingin menyerah. Kita tahu ada pengharapan dari Tuhan yang pasti Tuhan akan genapi. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu kecewa saat menaruh pengharapan kita hanya kepada dunia Bapak Ibu Saudara. Itu sudah pasti. Kita harus sadar semua yang ada di dunia ini ada waktunya. Semuanya bisa berubah. Bisa berubah. Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita menjadi orang-orang percaya yang selalu menanti-nantikan Tuhan atau tidak? Karena di situ kuncinya. Kita bisa tetap kuat. Kita tidak akan menjadi lelah, dikatakan kita tidak akan menjadi lesu. Kuncinya adalah di saat kita terus menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan artinya kita terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, apa yang kita bisa alami? Kita bisa menghadapi setiap masalah di dalam pergumulan hidup. Semua orang punya masalah Bapak Ibu Saudara. Iya, pendeta punya masalah, pengusaha punya masalah, dokter punya masalah Bapak Ibu Saudara. Dokter jantung aja bisa sakit karena jantung. Dokter yang menangani COVID aja bisa kena COVID. Dokter nih. Yang gendut atau langsing punya masalah. Yang putih atau hitam bisa punya masalah. Yang mancung atau pesek punya masalah. Kalau tidak percaya coba tanya sebelah Bapak Ibu Saudara. Coba tanya yang di sebelah. Semuanya punya masalah. Selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu Saudara tidak akan pernah lepas yang namanya pergumulan dan masalah. Kalau berarti Bapak Ibu Saudara kalau masalah selalu ada, berarti masalah itu sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Yang setuju katakan amin. Kita bisa belajar dari Paulus Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat bagaimana perjalanannya setelah menjadi pengikut Kristus. Jadi ternyata menjadi pengikut Kristus bukan berarti kita tidak akan mengalami masalah. Hidupnya malah semakin seperti lebih berat. Membuat Paulus harus selalu menghadapi masalah pergumulan, dikejar-kejar, dipenjara, mau dibunuh, dipatuk ular. Tapi Paulus tetap mampu menghadapi masalah dan pergumulannya. 2 Korintus 1 ayat 8-10 berkata demikian. Sebab kami mau
Saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia. Di Asia kecil, beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Bapak Ibu Saudara, belum dijatuhi hukuman mati, tapi mereka sudah merasa sudah dijatuhi hukuman mati. Berarti pergumulan dan masalah yang mereka hadapi itu begitu berat. Apakah Bapak Ibu Saudara sampai hari ini di tengah-tengah pergumulan sudah merasa sudah dijatuhi hukuman mati? Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bapak Ibu Saudara, yang membuat Paulus bisa menghadapi masalah pergumulan adalah karena Paulus mengerti. Paulus mengerti masalah yang diizinkan Tuhan terjadi agar Paulus sadar bahwa dia hanya bisa mengandalkan Tuhan. Diizinkan Tuhan terjadi supaya Paulus sadar pengharapannya harus hanya kepada Tuhan. Itu diizinkan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita renungkan, kalau kita mau mengambil pelajaran hari ini, hari-hari yang kita alami, masalah pergumulan yang ada Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang membuat kita agar kita sadar kita semuanya terbatas. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kita harus sadar hari-hari ini Tuhan, pergumulan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi. Mau ke kiri mentok, mau ke kanan mentok, ke depan mentok, ke belakang mentok. Nggak bisa mau ngapa-ngapain. Tuhan mau kita hanya melihat ke atas. Artinya mengandalkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi pastor, kayaknya masalahnya terlalu berat buat saya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan izinkan saudara mengalami masalah dan pergumulan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, itu karena Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara mampu. Kenapa Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara mampu? Karena firman Tuhan mengatakan di saat Bapak Ibu Saudara mengalami pencobaan, Tuhan akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan memberikan Bapak Ibu Saudara jalan keluar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita hanya boleh menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena di saat kita mengalami masalah dan pergumulan, hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar. Hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kemampuan. Bukan kepada hal-hal duniawi yang semuanya juga terbatas. Gembala terbatas, pendeta terbatas Bapak Ibu Saudara. Pasangan kita terbatas, orang tua kita terbatas, semuanya terbatas. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang bisa kita alami saat kita memiliki pengharapan dalam Tuhan? Kita dapat terus bertahan dalam masalah dan pergumulan kita. Ibrani 6 ayat 19 berkata demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Pengharapan disamakan atau artinya sama dengan sauh. Sauh itu adalah jangkar Bapak Ibu Saudara. Ada saat perahu atau kapal harus menurunkan jangkarnya apabila di saat berada di tengah laut datang angin topan yang begitu kuat, badai atau gelombang yang begitu kuat. Perahu tersebut atau kapal tersebut harus menurunkan jangkarnya. Kenapa? Karena kalau dia tidak menurunkan jangkarnya, dia bisa terbawa oleh arus. Dia bisa hilang Bapak Ibu Saudara. Semakin jangkar itu semakin dalam, semakin dia tertambat kuat lebih dalam lagi, semakin kapal itu bisa tetap bertahan. Mungkin ada badai yang bisa menggoyangnya, yang bisa membuat dia tergoncang dengan kuat. Ada angin yang bisa membuat kapal itu bisa bergerak begitu berat. Tapi saya percaya di saat sauh itu, jangkar itu berada semakin dalam,
dia tidak akan terhilang Bapak Ibu Saudara. Sama dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Di dalam badai masalah pergumulan yang kita hadapi, kalau kita memiliki jangkar, kita lepaskan jangkar kita Bapak Ibu Saudara, artinya melepas sauh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Semakin dalam kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, badai boleh ada, masalah boleh ada, mungkin kehidupan kita sepertinya, aduh kenapa seperti ini, kenapa masalahnya begitu berat, kenapa pergumulannya begitu berat. Bapak Ibu Saudara, saya percaya apapun keadaannya kita tidak akan menjadi orang-orang percaya yang terhilang. Tidak terhilang Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ada pengharapan yang kita yang berikan hanya kepada Tuhan. Ada sauh yang begitu dalam yang kita tanamkan Bapak Ibu Saudara hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu Saudara pengharapan kita benar-benar hanya kepada Tuhan dan semakin dalam akan semakin kuat untuk membuat kita bertahan di dalam pergumulan dan masalah yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Lalu apa yang perlu kita lakukan, Pastor? Apa yang perlu kita lakukan agar kita selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan? Yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu Saudara, bertekun dalam pengharapan yang telah dijanjikan Tuhan. Bertekun. Bertekun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh serta tetap berpegang teguh. Itu arti bertekun. Artinya tidak tergoyahkan. Terus berpegang kepada pengharapan dalam Kristus dan sungguh-sungguh hidup dalam pengharapan tersebut. Bagaimana agar kita selalu dapat bertekun dalam pengharapan? Roma 12 ayat 12 mengajarkan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3 hal yang diajarkan dalam Roma 12 ayat 12. Bagaimana kita agar selalu dapat bertekun dalam pengharapan. Yang pertama adalah bersukacita. Bersukacita Bapak Ibu Saudara, kita bisa bersukacita. Kenapa? Karena kita percaya dalam setiap masalah dan tantangan di dalam kehidupan kita, ada Tuhan yang selalu memberikan pengharapan. Ada Tuhan yang selalu memberikan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Kita bisa belajar dari jemaat di Makedonia Bapak Ibu Saudara. Jemaat yang bersukacita meskipun mereka dalam pergumulan yang begitu berat. 2 Korintus 8 ayat 1-2 berkata demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan Bapak Ibu Saudara. Bersukacita adalah keputusan Bapak Ibu Saudara. Karena sukacita tidak ditentukan oleh situasi dan keadaan di sekitar kita. Tapi karena Yesus yang adalah sumber pengharapan ada di dalam hati dan pikiran kita. Ada di dalam kehidupan kita. Itu yang menentukan kita bisa bersukacita. Artinya orang yang ada pengharapan, orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya, bersukacita bukan sesuatu yang sulit. Dalam keadaan apapun Bapak Ibu Saudara. Mungkin yang kita lihat tidak seperti yang kita inginkan. Terjadi seperti yang kita tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Tapi ada Tuhan yang selalu memberikan pengharapan yang membuat kita mampu bersukacita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi diajarkan kita harus bersukacita. Yang kedua, sabar dalam kesesakan. Kita bisa belajar dari seorang wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Bahkan dia sudah menghabiskan begitu banyak hartanya untuk bisa mengobati sakit penyakitnya, tapi dia tidak mendapatkan hasil yang diharapkan. Suatu saat dia mendengar bahwa Yesus akan melewati daerah tempat tinggalnya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kesakitan yang dia alami, dia tetap berusaha untuk mendekati Yesus. Tujuannya apa? Supaya dia bisa menjamah, dia bisa menyentuh jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Akhirnya sembuh. Wanita ini punya alasan untuk menyerah. Kenapa? Karena 12 tahun menahan rasa sakit. Keadaan susah. Bahkan saya percaya di saat kondisi dia harus mendekati Yesus, itu ada banyak orang di sekitar Yesus. Tapi dia tetap sabar. Dia tetap sabar untuk menjamah mendekati Yesus. Kenapa? Karena dia menaruh pengharapan hanya kepada Yesus. Kenapa dia menaruh pengharapan hanya kepada Yesus? Karena dia pernah mendengar pekerjaan Tuhan. Di mana Tuhan menyembuhkan, memulihkan, melakukan mujizat. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara bukan cuma sekedar mendengar, tapi saya percaya
kita sudah mengalami Tuhan. Sudah mengalami Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Seharusnya kita yang sudah mengalami Tuhan, kita benar-benar hanya menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Wanita ini hanya mendengar. Bukankah kita semua sudah mengalami Bapak Ibu Saudara? Kalau ada Bapak Ibu Saudara belum mengalami, pastikan Bapak Ibu Saudara menjadi orang percaya yang benar-benar bisa mengalami. Bukan cuma sekedar mendengar. Kalau mendengar aja bisa mengalami mujizat, apalagi kita benar-benar mengalami. Wah, pasti ada begitu banyak hal yang Tuhan akan kerja dalam kehidupan kita. Banyak masalah, banyak pergumulan, tapi kita perlu sabar. Perlu sabar. Perlu kesabaran. Dengan kesabaran, kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya kita tetap bertekun di dalam doa? Matius 7 ayat 7 berkata demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kata minta, cari dan ketok adalah kata kerja Bapak Ibu Saudara. Sesuatu yang harus dilakukan secara terus menerus sampai menghasilkan sesuatu. Minta sampai dikasih, cari sampai mendapatkan, ketuk sampai dibuka. Dilakukan terus menerus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan Bapak Ibu Saudara, setiap kita berdoa dengan tekun, lakukan terus menerus sampai Tuhan menjawab doa kita. Pastor, sudah lama saya lakukan terus karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Yang pada waktunya kita akan mengalami mujizat dari Tuhan. Lakukan terus. Bapak Ibu Saudara, Yesus mati di kayu salib untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia rela mati di kayu salib Bapak Ibu Saudara. Agar saya dan saudara semuanya tidak mengalami kematian. Kita tidak masuk ke jurang maut. Agar kita semua tidak binasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kita bisa diselamatkan mengalami hidup yang kekal. Rela mati di kayu salib. Apalagi cuman jodoh anak-anak muda. Apalagi cuman pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Keuangan, kesembuhan. Kalau nyawanya saja diberikan, apalagi apa yang kita butuhkan sehari-hari. Tapi perlu waktu. Perlu waktu. Bilang di sebelahnya perlu waktu. Makanya diajarkan di sebelumnya kita harus belajar sabar di tengah-tengah kesesakan Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah sumber. Tuhan adalah sumber. Semakin kita sedekat dengan sumbernya, saya percaya apa menjadi kebutuhan kita akan terpenuhi pada waktu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Menaruh pengharapan kepada Tuhan artinya kita percaya penuh semuanya berjalan sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita berkata saya menaruh pengharapan saya hanya kepada Tuhan, tapi maunya berjalan seperti yang kita mau. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan berarti kita izinkan Tuhan melakukan sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, Tuhan sedang berbicara sesuatu dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Perlu waktu, perlu proses. Yang namanya proses itu gak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya lewat proses kita akan menjadi orang-orang yang teruji. Hari-hari ini lewat pandemi COVID-19 kita ini sedang diuji Bapak Ibu Saudara. Kita sedang diuji. Kepada siapa sebenarnya kita menaruh pengharapan kita? Apakah selama ini kita menjadi orang percaya benar-benar hanya berharap kepada Tuhan? Kalau kita benar-benar hanya berharap kepada Tuhan, seharusnya kita memiliki respon yang benar. Kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan pasangan kita, kita tidak menyalahkan perusahaan kita, pemimpin kita. Tapi kita merespon yang benar karena kita tahu pengharapan kita bukan yang ada di dunia ini, tapi pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan. Orang-orang percaya seharusnya memiliki respon yang benar. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi pengharapan yang sejati dalam kehidupan kita. Perlu waktu, perlu proses. Semuanya diproses kok Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satupun yang tidak diproses. Roma 5 ayat 3-5 berkata demikian. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu
menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Artinya pengharapan itu harus melewati sebuah ujian, sebuah proses. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan jauh dari proses, jangan membenci proses. Karena kita sedang diuji untuk menerima pengharapan yang dari Tuhan. Sudah saatnya kita sadar sebagai orang percaya harus benar-benar menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini Tuhan membuat Bapak Ibu Saudara, biar firman Tuhan pada hari ini membuat Bapak Ibu Saudara tetap bersemangat di tengah-tengah proses pergumulan yang dihadapi. Tetap bangkit. Kita belajar bahwa akan selalu ada pengharapan bagi orang percaya. Karena pengharapan hanya dalam Tuhan, bukan di dunia ini. Apa yang terjadi saat kita memiliki pengharapan dalam Tuhan? Yang pertama, kita tidak akan menjadi orang Kristen yang mudah menyerah. Yang kedua, kita bisa menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup. Yang ketiga, kita dapat terus bertahan dalam masalah dan pergumulan hidup kita. Lalu bagaimana agar kita selalu dapat bertekun dalam pengharapan? Kita belajar dari Roma 12 ayat 12. Kita selalu bersuka cita. Kita sabar dalam kesesakan. Dan kita tetap bertekun dalam doa. Sehingga kita tetap bisa bertekun di dalam pengharapan. Allah kita adalah Allah yang setia. Dia tahu apa menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tahu apa yang sedang dihadapi oleh bangsa kita, oleh kota kita, oleh keluarga kita. Tapi itu adalah semuanya adalah bagian dari proses ujian yang Tuhan izinkan bagi kita. Bagaimana kita meresponinya Bapak Ibu Saudara? Tergantung dari di mana kita selama ini menaruh pengharapan kita. Tetap semangat. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bangga kami memiliki Allah yang luar biasa. Apapun keadaan kami tahu Engkau Allah yang setia. Dan kami menjadi orang-orang percaya yang tidak salah menaruh pengharapan hanya kepada Engkau. Dan kami tetap percaya lewat proses pergumulan, ujian yang kami hadapi. Ada janji-janji Tuhan yang sudah Kau sediakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan segala keterbatasan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat, Engkau yang berotoritas. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah hari ini sudah selesai. Marilah arahkan hati dan pikiran kita dan terimalah berkat Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Firman-Mu sudah disampaikan. Biar lewat firman ini kami semakin bertumbuh, semakin menjadi jemaat yang kuat. Menjadi jemaat yang dewasa Tuhan. Dan biar pujian, penyembahan, semuanya berkenan di hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan yang adalah sumber pengharapan akan selalu menyertai, memberikan jalan keluar, akan selalu memberikan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang sedang di rumah sedang sakit, apapun menjadi sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, hamba berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-bilurnya. Atau mungkin ada yang terkena virus, terpapar virus COVID-19, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah studimu anak muda.
Dan percayalah apapun yang dikerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin.